Bismillah, kita awali. Kita awali dengan makna umumnya dulu ya. Saya membawa satu quotes yang mungkin nanti untuk mengantarkan diskusi kita malam hari ini. Jadi ada quotes yang bunyinya seperti ini. Insecurities kill self-esteem. Overthinking kill happiness. Lies kill trust. Jadi insecurity itu membunuh rasa kebanggaan diri kita. Overthinking itu membunuh kebahagiaan kita. Kalau lies itu kebohongan. Kebohongan itu akan membunuh kepercayaan kita. Jadi kalau kita rasa insecure-nya besar, biasanya ya rasa percaya diri, kebanggaan dirinya kecil, bahkan hilang. Kalau kita terlalu banyak overthinking, biasanya ya kita sulit untuk bahagia. Dan kalau kita terlalu banyak bohong, ya kita tidak akan dipercaya orang. Nah, ini kita ingat ini dulu ya, nanti disambungkan dengan apa itu insecure, apa itu overthinking. Yang jelas ketika kita terlalu insecure, kita jadinya minder, tidak percaya diri. Kalau kita sibuk overthinking terus, kita kehilangan kebahagiaan. Kalau kita banyak bohong, kita tidak akan dipercaya orang. Ini quote yang menurut saya menarik untuk pijakan kita malam hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan biar malam ini dapat banyak. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman. Ya, dari kata-katanya kan sebenarnya jelas ya, antara secure dan insecure. Jadi insecure itu berarti tidak aman. Jadi rasa tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita. Sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Jadi diawali dari rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya Pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan akhirnya kita jadi gelisah, kita jadi penakut, kita terus minder, malu, tidak berani melakukan apa-apa. Nah, ini insecure namanya. Jadi ini sebenarnya ya melanjutkan tema-tema kemarin sebenarnya, ketika ada orang yang karena insecure mungkin jatuh pada people pleaser, menyenangkan orang saja. Dan juga menunjukkan orang yang insecure ini sulit dia mencintai dirinya, self-love, karena dia merasa dirinya ini banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang menurut dia buruk, jelek. Apa sih aku ini? Nah, itu kan banyak ya anak-anak hari ini misalnya pakai istilah, wah apa sih aku ini? Aku ini kan hanya kayak remahan rengginang saja yang sudah mau dibuang. Nah, itu sebenarnya indikasi rasa tidak nyaman, tidak terlalu suka dengan dirinya. Nah, ini namanya insecure. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang aktif ikut ngaji ini ada ndak yang punya rasa insecure sangat akut, sangat berat. Karena kalau rasa insecure-nya sangat berat, ya ini nanti kita butuh psikolog, butuh psikiater. Tapi ya wajar kalau dalam dosis yang biasa, kadang-kadang kita ya punya minder sedikit dalam hal tertentu, tidak percaya diri, tidak masalah, asal tidak berlarut-larut. Yang jadi masalah itu kalau insecurity kita terlalu over, jadi terlalu
terlalu minder, terlalu malu, akhirnya menganggap dirinya itu sama sekali tidak ada kualitasnya apa-apa. Ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya. Kalau sulit untuk mencintai dirinya, ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif, untuk jadi sesuatu. Seperti minggu lalu saya sebut, sulit jadi manusia yang otentik, jadi dirinya sendiri. Karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Itulah insecurity. Jadi mungkin kalau generasi lama sering menyebutnya orang insecurity itu cenderung minder. Istilah minder ini mulai jarang disebut. Kita kan suka pakai istilah yang lebih keren hari ini, pakai istilah insecure. Nah, menarik tadi saya googling sebentar tentang adik-adik kita, anak-anak kita hari ini itu ketika mereka disurvei, banyak yang terindikasi tidak nyaman dengan dirinya, tidak suka dengan dirinya. Misalnya ada penelitian yang bilang bahwa 70% anak-anak ABG hari ini, 71 malahan, itu ingin operasi plastik. Karena mereka tidak terlalu senang dengan bentuk wajah atau bentuk tubuh mereka. Ini penelitian di luar tentunya ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apa pernah ada survei seperti ini. Jadi karena mungkin tiap hari nonton TV, nonton drama Korea, nonton acara-acara apa saja yang idola-idola itu, mungkin banyak di antara mereka hari ini yang ingin seperti idolanya. Jadi mimpi agar wajahnya, tampilannya, sosoknya itu seperti yang diidolakan. Nah, jalan pintasnya kadang-kadang ya pakai plastik surgery ini, jadi pakai operasi plastik. Ya, ini bukan masalah boleh atau tidak operasi plastiknya, itu nanti perdebatan yang berbeda. Tapi ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka ini tidak percaya diri. Jadi betapa mereka tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Bahkan yang kedua itu ada juga penelitian yang bilang 66% girls, perempuan, ini di wilayah tertentu yang diteliti tentunya, itu cenderung mengkritisi diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Kita mungkin ya kadang-kadang begitu, mengkritisi misalnya, wah hidungku kok ya pesek ya, tiap kali berkaca kita menyesali hidung kita yang pesek. Kemudian jerawatku kok banyak ya, tiap kali berkaca kita melihat jerawat yang banyak. Jadi tiap hari kita ini mengeluhkan diri kita. Rambutku kok banyak yang putih ya, ini kayak rambut saya kan harus banyak yang putih. Nah itu tiap kali nambah satu putih terus mengeluh, waduh kok nambah putih lagi. Nah ini namanya criticize our own body. Kita mengkritisi tubuh kita sendiri. Mungkin setiap hari. Tidak hanya kalau di penelitian itu kan 66%. Jangan-jangan kita juga termasuk yang di situ. Tangannya mengkritisi diri sendiri. Ya tidak salah. Karena orang itu kan selalu ingin jadi lebih baik, lebih ganteng, lebih rapi, tidak masalah. Asal tidak jatuh dalam tadi ya, kecewa pada diri sendiri, minder, kehilangan percaya diri, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah jatuh ke sana, nanti jatuhnya pada insecure tadi. Bahkan ada penelitian yang lain, 52% ABG itu menganggap bahwa mereka itu disukai atau tidak disukai karena wajah mereka atau tubuh mereka. Ada pula penelitian yang bilang, yang ketika meneliti anak-anak sekolah, itu anak-anak sekolah itu ternyata juga demikian. Anak-anak kelas-kelas SMP, SMA itu ternyata mereka lebih menganggap bahwa tampilan mereka itu lebih penting. Orang akan melihat itu dulu di sekolah. Nah, ini sebenarnya
bukan sesuatu yang pasti salah sih. Tapi kalau ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder, sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itulah nanti namanya insecurity. Jadi yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut ya jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog. Sudah termasuk sakit jiwa. Oke, baik. Nah, ini mudahnya seperti ini. Jadi saya tidak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak? Yang pertama merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok enggak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru. Ini rasa ini, kalau enggak dikontrol, enggak hati-hati akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah enggak berani saya itu bodoh saya itu enggak pinter saya itu kalau ngomong agak enggak rapi, agak pelekak-pelekuk Nah ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini ya kita ada di state insecure. Ini kan diksi yang sering kita dengar di sehari-hari biasanya sesama teman. Apalagi kalau kita punya teman pinter, sudah pokoknya kita identifikasi diri kita itu sebagai orang yang bodoh. Atau yang kedua, tidak penting. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Aku ini ya orang biasa, bukan keturunan siapa-siapa. Bukan keturunan orang besar, bukan keturunan kiai, habib, bukan keturunan. Aku ini tidak penting sama sekali, tidak usah dihitung lah kan. Nah ini kalau kita punya feeling, punya rasa seperti ini, kita membaca, mengidentifikasi diri kita di titik semacam ini, ya kemungkinan kita punya gangguan insecurity tadi. Ini penting ya kita coba kita punya rasa seperti ini enggak saat kita membaca diri kita. Apa memang misalnya teman-teman merasa minder karena bukan keturunannya orang besar misalnya. Apa memang menurut teman-teman keturunan orang besar itu sesuatu yang penting misalnya. Atau nilai di kelas itu sesuatu yang sangat penting sehingga disitulah parameternya kita bodoh atau tidak bodoh dan lain sebagainya. Yuk coba kita telusuri apa kita punya gejala-gejala seperti ini. Atau kita merasa di bawah standar dalam hal apapun, mungkin dalam hal kekuatan, mungkin dalam hal kecerdasan, mungkin dalam hal pergaulan. Misalnya teman-teman merasa wah aku ini tidak gaul aku itu kalau sama teman itu kaku misalnya. Nah terus kita semacam kecewa dengan diri kita sendiri. Wah aku itu tidak cocok kalau diajak acara-acara seperti itu, aku itu orangnya itu sulit misalnya. Itu pada kita sendiri. Nah ini kita merasa kita ini di bawah standar. Kita ini tidak sama dengan yang lain. Kita ini ya levelnya level-level bawah lah. Nah, ini jenis-jenis insecurity. Atau kita merasa berbeda dan mungkin kita cenderung merasa orang lain mesti tidak suka dengan kita. Ya kayak tadi misalnya, wah teman-temanku itu loh kalau diajak bergaul itu kok asik-asik ya, tapi aku orangnya kok tidak asik ya. Terus kita merasa mesti teman-teman tidak suka padaku, mesti teman-teman tidak suka gayaku, akhirnya kita menyendiri. Nah ini rasa berbeda dan rasa tidak disukai ini mungkin indikasi bahwa kita ini terkena sindrom insecurity. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin merasa tidak pantas. Aku ini tidak pantas kalau harus jadi ketua misalnya. Aku ini tidak pantas kalau jadi yang ngurusi. Aku ini tidak pantas kalau jadi. Nah, ini
Sering kita temui orang-orang yang seperti ini, merasa dirinya tidak level, tidak pantas. Ya, dalam kadar tertentu untuk kesopanan misalnya, untuk tawadhu kalau dalam agama tidak masalah sih. Tapi kalau di level akut, ini bisa mengacaukan urusan. Kadang-kadang ya kalau kita dalam hal tertentu misalnya mau ngangkat ketua itu, wah semuanya tawaduk, semuanya merasa tidak pantas, semuanya merasa di bawah standar. Akhirnya bingung, ini yang mau jadi ketua siapa? Semuanya menolak, tidak ada yang percaya diri. Semuanya merasa, wah enggak, saya itu apa sih? Saya itu siapa sih? Nah ini yang sering jadi masalah sehari-hari kita. Jadi semua orang merasa minder, semua orang merasa tidak level. Nah ini gejala-gejala ini coba deh teman-teman telusuri, apa ada yang punya ini. Ya saya bilang tadi, dalam batas-batas untuk sopan santun basa-basi kadang-kadang ya kita monggo yang lebih baik saja, yang lebih ahli saja dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau saatnya memang dibutuhkan ya kalau memang kita mampu ya kita turun saja, tidak masalah. Karena kalau semuanya saling merasa tidak pantas ya banyak hal nanti tidak jalan. Jangankan urusan besar, kadang urusan kecil saja. Misalnya siapa sih kita misalnya mau sholat, kadang-kadang kan siapa yang harus jadi imam. Wah itu masing-masing, kamu saja, monggo saja sampean, monggo, saling mempersilahkan. Lama ndak sholat-sholat gara-gara rebutan siapa yang mau jadi imam. Nah, padahal kan kalau di fikih kan ada syaratnya ya, pokoknya yang bacaannya lebih bagus, yang lebih soleh misalnya. Tapi ketika semua orang, wah saya itu bacaanku jelek, padahal mungkin bacaannya bagus. Oh saya itu tidak soleh Pak, saya bacaannya bagus tapi kurang soleh, monggo lah yang lebih pantas. Semuanya saling mempersilahkan. Sholatnya akhirnya lama tidak jalan-jalan. Nah ya memang kita di timur ini sangat dianjurkan untuk tidak sombong, sangat dianjurkan untuk rendah hati. Tapi rendah hati oke, tapi kalau rendah diri itu insecure. Jadi semoga teman-teman bisa cerdas membedakan mana rendah hati, mana rendah diri. Kalau rendah hati itu kita sadar kemampuan kita, kapasitas kita, tapi kita bisa memaklumi yang lain, bisa menerima kalau dan tidak marah, tidak tersinggung dan lain sebagainya kalau orang lain yang mungkin punya kompetensi, kapasitas seperti kita mendahului kita, tidak masalah. Nah itu namanya rendah hati. Oh monggo kalau ada yang memang merasa mampu silahkan. Nah itu namanya rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu kita sama sekali tidak mau turun. Kita merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu. Mental seperti ini loh yang sering disebut sebagai insecure. Maka teman-teman yuk, semoga di antara kita tidak ada yang rendah diri, merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa di bawah standar, merasa berbeda dan tidak disukai, merasa tidak pantas dan lain sebagainya. Dalam konteks yang sebenarnya, tidak sekedar hanya saat basa-basi atau saat demi kesopanan untuk tidak sombong, tapi benar-benar kita merasa seperti ini. Nah, itu namanya insecure. Nah, sekarang kita tengok dulu, kok bisa sih ya kita itu jatuh pada insecurity tadi. Jadi orang yang minder, jadi orang yang rendah diri. Itu kira-kira sebabnya apa sih? Nah, yang pertama, yang paling sering mempengaruhi kita, sehingga kemudian kita minder, sehingga kemudian kita rendah diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri, itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi cara berpikir kita sendiri, cara kita mempersepsi diri kita, menganggap diri kita. Bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita begitu. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu.
Seperti quotes yang kita bahas minggu lalu ya, kalau kita saja menghargai diri kita serendah itu, bagaimana orang bisa menghargai kita tinggi? Ibaratnya orang jualan, itu kan kita sudah menjual diri kita sangat murah, menampilkan, menunjukkan harga kita itu sangat murah, sangat rendah. Ya pasti saja, tidak mungkin orang nawar seandainya ini jual beli ya. Orang berinteraksi nawar itu terus di atasnya. Kalau dari kita sendiri sudah rendah, ya orang bahkan bisa lebih rendah dari itu. Nah ini kan kalau di minggu lalu ketika kita bahas people pleaser. Nah persepsi orang-orang yang insecure ini terhadap dirinya juga begitu. Dia tidak memahami, mengakui, apalagi mensyukuri bahwa dalam dirinya itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi untuk bisa kita hidupkan. Kita terlanjur menganggap diri kita rendah, akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Atau kadang-kadang standar yang kita ikuti. Jadi salah standar. Misalnya ya, hari ini kan kayak tadi banyak orang operasi plastik misalnya. Standarnya mana? Itu kan terus orang milih, ada yang milih standar gaya Korea mungkin, atau milih standar gaya Barat. Nah, ini namanya standar. Nah, ketika standar, saya tidak tahu apakah memang cantik itu harus versi Korea ataukah gagah itu versi Barat yang seperti apa. Tapi ketika ini standar ini sangat jauh untuk kita jangkau, tentu saja kita akan merasa diri kita sangat rendah. Oke, coba ngambil standar yang masuk akal saja, mungkin kita tidak jatuh pada insecurity. Kenapa kita mempersepsi diri kita terlalu rendah? Kemungkinan standar yang kita ikuti, kita tetapkan terlalu tinggi. Atau terlalu tidak nyambung dengan kita. Akhirnya ya kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Padahal ya kayak kasusnya operasi plastik tadi ya kan, setiap orang itu kan kalau dari sisi estetika itu kan ada teori yang jenisnya subjektivitas. Jadi cantik, indah, harmonis dan lain sebagainya itu ya hubungannya dengan persepsi masing-masing subjek. Bagi seseorang mungkin sesuatu itu sangat indah, tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja. Nah ini urusannya standar. Jadi akar kenapa sih orang kemudian menganggap dirinya sangat rendah, dirinya sangat tidak penting, jangan-jangan mengukurnya terlalu jauh. Bukan berarti salah, tapi standar yang terlalu jauh ini membuat kita merasa diri kita terlalu rendah, sehingga tidak semangat untuk mencapai ke sana. Akhirnya berhenti. Apalah aku ini. Nah, ini yang pertama biasanya. Yang paling banyak sebenarnya yang pertama ini. Persepsi kita terhadap diri kita dan juga standar-standar yang kita ikuti. Yang kedua, yang jadi akar dari situasi insecure yang kita alami adalah emosi, atau mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma, atau kita pernah dikecewakan, kita pernah disakiti, kita pernah mengalami trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga membuat orang kemudian insecure. Misalnya merasa tidak dicintai orang tua, misalnya orang tuanya pilih kasih, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak pilihkan misalnya. Nah, itu kemudian dia merasa terluka, batinnya merasa, oh mungkin aku ini orang tidak penting, mungkin aku ini anak yang tidak diinginkan, anak yang jelek sehingga orang tua tidak milih aku. Nah ini terus muncullah rasa insecure.
Mungkin kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, ditolak orang yang kita cintai, kita sudah tekad-tekatan nembak kok ya ditolak. Apalagi nolaknya pakai argumen lagi. Argumennya menyakitkan. Wah, saya mohon maaf ya, ndak siap jadi pasanganmu karena kamu begini sih, kamu begitu sih, kamu jelek sih, kamu apa sih, kamu itu sih. Ya, akhirnya kita terus down, drop, mengalami trauma. Oh, berarti aku ini jelek, oh berarti aku ini ndak pantas punya pasangan, oh berarti. Ini luka batin. Ini juga sering melahirkan insecure. Akhirnya kita besok-besok tidak berani lagi nembak. Besok-besok kita mikir-mikir dulu kalau mau mencari pasangan. Jadi emosi, luka batin, trauma ini sering melahirkan rasa aku tidak cukup baik. Aku ini ternyata jelek. Aku ini ternyata tidak layak dicintai, tidak layak disukai, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini kemudian dihubungkan dengan yang lebih besar, misalnya orang salah persepsi memahami takdir misalnya. Selama ini kan kita selalu, kalau ada orang mengalami musibah itu kita yang nuding bahwa wah kamu itu banyak dosa, makanya oleh Allah diberi azab. Ini kan nunjuk keluar. Ada yang lebih ngeri lagi, yang ditunjuk dirinya sendiri terus. Wah, ini kok ngalami bencana ya. Jangan-jangan bencana ini gara-gara dosaku. Jangan-jangan bencana ini gara-gara kelakuanku. Jangan-jangan bencana ini gara-gara kesalahan-kesalahanku selama ini. Akhirnya dia begitu marah, begitu kecewanya dengan dirinya. Nah, ini juga jenis emosi. Jadi, orang tidak nyaman dan tidak aman terhadap dirinya, itu bisa karena persepsi, bisa karena emosi. Jadi, kalau persepsi tadi ya pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau emosi itu muncul dari trauma-trauma, luka-luka batin yang selama ini mungkin kita alami. Ada kalanya juga karena lingkungan, pengalaman sehari-hari. Mungkin kita nasibnya tidak terlalu bagus, kita punya lingkungan yang tidak sehat. Misalnya lingkungan yang selalu mengecilkan kita, lingkungan yang tidak menganggap kita, lingkungan yang tidak menghitung keberadaan kita. Nah, ini juga membuat kita terus jadi minder, merasa kecil. Sejak kecil misalnya, kalau kita usul selalu dibantah, selalu ditolak. Sejak kecil misalnya kalau kita melakukan sesuatu selalu ditertawakan, tidak pernah dihargai. Nah, ini juga jadi akar munculnya insecurity. Jadi lingkungan sekeliling itu bisa membentuk pola pikir aku ini rendah, aku ini lemah, aku ini inferior. Nah, selain pengalaman dan lingkungan, ada pula pop culture atau tren. Nah, kalau ini budaya pop atau tren-tren yang beredar di sekeliling kita. Ketika kita tidak update, ketika kita tidak mengikuti tren yang berjalan, kita terus merasa, aku ini apa sih? Aku ini kurang gaul, aku ini ketinggalan zaman, aku ini masa lalu. Nah, ini bisa juga. Jadi kita tidak mengikuti tren, kita tidak update, kita jadi orang yang tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, sesuai kemampuan anak hari ini, akhirnya kita insecure. Misalnya, teman-teman kita hari ini main gamenya sudah main game-game kelas tinggi yang sekarang sedang hits itu. Nah, terus kita kok tidak bisa main game seperti itu. Nah, terus kita insecure. Sekarang semua orang mengikuti drama Korea yang judulnya ini itu. Kok kita tidak ngikuti? Akhirnya dalam obrolan kita merasa, ternyata aku ini tidak update, tidak nyambung terus kalau ngobrol sama teman.
Nah, ini juga sumbernya insecure. Jadi, seolah-olah itu hal yang sangat penting. Kemudian ketakutan. Nah, kalau hubungannya dengan ketakutan ini, ya setiap orang punya ketakutan-ketakutannya sendiri. Tapi dalam insecurity ini, ketakutan itu membuat kita kemudian tidak ngapa-ngapain. Membuat kita menarik diri dari kehidupan nyata. Nah, itu dulu mungkin pernah saya gambarkan seperti ini ya. Reality of fear, tentang ketakutan. Jadi, bagaimana kita hidup ini banyak ketakutan. Tapi sebenarnya kalau pakai kalimat-kalimat yang ditulis di situ, ketakutan yang ada dalam diri kita itu seringkali bukan pada yang kita takuti, tapi pada dibalik yang kita takuti. Itu nanti yang disebut insecurity. Misalnya di situ ada kalimat, engkau sebenarnya tidak takut pada kegelapan. Engkau hanya takut pada apa yang ada di balik kegelapan itu. Tapi kita menganggapnya, saya takut kegelapan. Nanti orang insecure juga begitu. Mungkin kita itu tidak takut pacaran, tapi takut ditolak. Kita tidak takut ujian, tapi takut nilainya rendah. Nah, ini loh yang jadi sumbernya insecure itu. Jadi kalau nanti kita meneliti dalam diri kita, kok aku bisa insecure ya? Awas salah identifikasi tentang ketakutan kita. Engkau tidak takut ketinggian, tapi engkau sebenarnya takut jatuh. Engkau tidak takut orang-orang di sekelilingmu, maksudnya engkau tidak takut sebenarnya, engkau itu tidak takut bergaul kok, engkau tidak takut bersosialisasi, cuma engkau hanya takut ditolak orang. You are not afraid to love, you are just afraid of not being loved back. Engkau sebenarnya bukan orang yang takut mencintai, tapi takut tidak dicintai kembali. Engkau sebenarnya tidak takut untuk melepaskan dia, hanya saja engkau takut hidup tanpa dia. Engkau bukannya takut untuk mencoba kembali, tapi engkau sebenarnya takut kalau tersakiti kembali. Nah, ini sebenarnya mengidentifikasi ketakutan kita lebih dalam. Disitulah sumbernya insecure. Jadi yang kita anggap ketakutan di luar itu sebenarnya rahasianya ada di dalam. Inilah akar-akar dari insecurity yang ada dalam diri kita.